tambah pusing atau gimana ya? Cukup terbayang kok. Nggak pusing. Cuman Seru jadinya sih sebenarnya. seru Banget karena yang kita pelajarin selama ini tuh ada semua ya gitu. Oh, Benar-benar. kebetulan aku ada pertanyaan terkait itu. Boleh. Jadi mau nanya juga, jadi sebenarnya nyambung gak sih Kak apa yang Kakak pelajari selama di Promkes dengan realita pekerjaan Kakak di Kemenkes gitu. Jadi kayak mungkin ada beberapa yang kepake atau ada ya sesuatu atau beberapa yang sebenarnya ternyata unnecessary gitu. Tapi bagaimana Kak kira-kira? Kalau buat saya semuanya tuh hampir kepake ya. Maksudnya gitu. hampir semuanya terpakai karena bagaimanapun kan kalau saya berhubungan dengan banyak orang gitu ya. Jadi tentang teori perilaku manusia itu dari mulai kenapa saya harus belajar psikologi ya gitu kan. Itu aduh dulu ngafalinnya susah banget. Tapi akhirnya itu menjadi sebuah pemahaman perspektif buat saya ketika misalnya orang ini backgroundnya ini. Oke. Jadi aku bisa memahami ketika saya berhadapan dengan Komisi 9 DPR misalnya. Bagaimana Anda menghadapi rekan-rekan yang ada di sana atau bukan rekan-rekan Bapak Ibu yang ada di sana, pola bicaranya, kemudian kita harus membawa diri, bagaimana kita bicara dengan mereka. Atau saya misalnya ke daerah timur misalnya, waktu itu saya ke daerah Nusa Tenggara Timur. Dengan kecepatan bicara saya yang mulanya seperti ini, untuk berbicara dengan masyarakat di daerah sana, kita harus memperlambat tempo bicara kita gitu kan, karena khawatir ada miskomunikasi gitu dengan teman-teman di wilayah sana, karena cara bicara di sana itu harus dengan tempo yang cukup lebih lambat dibanding di sini. Hal itu tidak pernah saya sadari sebetulnya kalau dulu sebelum di promosi kesehatan maupun di humas. Tapi itu hal yang ternyata ngaruh banget. Sangat berpengaruh. Jadi itu misalnya dari mulai perilaku kesehatan. Kemudian kenapa kita harus belajar EPID dan yang dasar-dasar ya, karena untuk kita membuat sebuah konten, kita harus selalu based on data. Iya betul. Jangan sampai kita membuat sebuah konten nanti netizen bilang itu datanya dari mana, Min, itu kenapa kata siapa? Itu nanti akan sangat netizen mempengaruhi trustnya mereka kepada instansi kita. Jadi untuk sebuah konten itu nggak boleh katanya. Jadi itu ya harus ada baseline sumber yang jelas gitu. Kemudian dari sisi komunikasi kesehatan jelas ya, kita sangat bahkan nggak harus di sini, kita harus mencari kebaruan lain yang sekarang kita lihat di manapun sumbernya gitu. Karena kalau kita hanya di sini aja mengandalkan mata kuliah, aku yakin nggak akan bisa, karena kebaruan itu sangat cepat banget. Ilmu komunikasi kesehatan itu sangat cepat. Jadi luar biasa sih menurut saya. Bagaimana PPM misalnya, bagaimana kita bisa mengorganisasi orang itu atau berelasi kepada orang gitu ya. Ya itu saya alami karena teman saya bermitra dengan media. Itu nggak cuman kayak saat itu nggak cuman kayak ya udah saya nge-blast rilis terus berharap mereka naikin. Nggak sepasif itu. Kalau kita sudah relasinya sudah sangat baik, itu bisa aja nih jam 10 misalnya tiba-tiba, Kak, hasil transkrip tuh kayak gini, ada yang miss nggak ya? Kok kayaknya dulu waktu itu zamannya Prof Nila Muluk ini Bu Menteri yang sebelumnya. Itu mirip Pak B.J. Habibie gitu ya. Jadi kalau bicara, beliau itu sangat pintar. Jadi kalau orang yang pintar itu kadang otaknya lebih cepat daripada mulutnya. Jadi kayak kakak misalnya. Tapi aku nggak sepintar itu. Jadi maksudnya ada terkadang kayak Pak Habibie atau Bu Nila ini punya, kalau dari humas kita udah punya critical point saat pimpinan kita bilang kita harus mendengarkan semua kata-kata beliau. Kita merekam kata-kata seorang pejabat ya, seorang humas itu harus merekam dan kita punya rekaman audionya. Ketika wartawan bilang, Mbak, Prof tadi bilang ini loh gitu ya, ini potensialnya kalau kita judulnya ini akan begini loh. Aku dengerin kan hasil rekamannya. Ada miss kata tidak di audionya. Jadi aku sampai bilang, kalau teman-teman bisa nggak, maksudku paham kan maksudnya Prof gitu, misal paham kan maksudnya Ibu apa gitu ya. Paham sih, tapi audionya kayak gini, aku tetap naikin kayak gini ke editorku ya, tapi siap-siap ya Mbak, sih sebaik itu mereka. Jadi maksudnya mereka bahkan sudah memberitahu potensialnya nanti Mbak, media gue bakal naikin ini nih.
siap-siap hak jawab ya. ya. Karena kita punya hak jawab kok. Sebetulnya kementerian itu punya hak jawab. Kita ketika ada sebuah pemberitaan dan kita miss, itu bisa hak jawab sebetulnya gitu. Jadi atau kita bisa cek dulu, oh di rekamannya ada kok kata tidaknya, cuman pelan sekali seperti saat menelan ludah, tapi beliau bilang enggak gitu kan. Itu bisa kita komunikasikan, ada di menit kesegini gitu. Tapi kalau relasi itu terjalin dengan baik atau miskomunikasi, dia memahami sebuah isu, kita bisa diskusi. Jadi itu risiko itu nggak terjadi. Iya, gitu. nggak terlalu nggak yang yes, nggak ada nih kata ini, nggak kayak gitu ya Kak. Gitu. Jadi bermitra itu sangat, ya buat saya semuanya itu sangat, bahkan nggak cuma di mata kuliah. Dulu kan saya sempat jadi humas BEM FKMU itu. Oh, anak humas. Ya makanya aku juga nggak paham kenapa masuknya ke humas Kemenkes ya. Ya itu garis tangan kali ya. Emang takdir Kak. Dan itu semua apa yang saya kerjakan di BEM itu saya kerjakan saat ini. Jadi benar-benar dari mata kuliahnya, ekstrakurikulernya itu semua menjadi membentuk saya saat ini gitu. I see. Jadi teman-teman seperti testimoni kakaknya tadi kepake banget ya teman-teman. Jadi yang sedang menghadapi, sebenarnya kebetulan ada Kak angkatan 2021 sekarang yang baru masuk, baru belajar psikologi ya. Teman-teman jangan patah semangat karena itu akan bermanfaat di masa depan. Kalaupun belum bisa terbayang atau belum dirasakan, sebetulnya itu akan apa ya? Kalau menurut saya jadi bahan reflektif kita sih sebetulnya. Betul. Buat masing-masing ya. Karena kadang gini, kita di bawah nih, kan kalau kita ngeliat ke atas orang lagi ngerajut, cuma benang-benang kusutnya doang yang bisa kita lihat. Coba kita bayangin ada nenek kita ngerajutnya di atas. Itu cuma bisa lihat tuh bawah tuh acak-acakan banget benangnya. Tapi kalau kita mau lihat ke atas, oh ada polanya sebenarnya. Nah kadang kita nggak sabar untuk bisa melihat orang ini menyelesaikan itu. Jadi kadang, aduh ini buat apa sih? Ini buat apa sih? Iya betul. Jadi terasa berat ya Kak. Yes. Padahal kalau menurut aku, ketika kita bilang, aduh ini nggak guna deh, jangan itunya. Kita lihat dulu kita malah cari tahu kira-kira ini nanti apa ya gitu. Atau banyak ngobrol sebenarnya supaya kita bisa tahu. Makanya ditonton sampai habis ya teman-teman ya. Nah lanjut lagi Kak, menarik banget nih. Tadi soal gambaran Promkes di Kemenkes udah, terus tadi secara garis besar kontribusi juga udah ya Kak ya? Kalau kontribusi sebenarnya bukan kontribusi sih menurut aku, tapi udah jadi core-nya. Karena kan semangatnya promosi kesehatan itu apa tadi? Mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatan. Kalau itu udah bukan kontribusi lagi, udah jadi jiwanya semua orang yang bekerja di Kementerian Kesehatan harus punya semangat itu. Semua program, semua regulasi yang dihasilkan itu harus mengarah ke sana gitu. Jadi memang menurut aku udah jadi core-nya, harus jadi core-nya gitu. I see. Udah bukan berarti banyak banget hal yang dari promosi kesehatan ya Kak yang didapatkan selama kuliah, didapatkan dari pengalaman, itu jadinya tuh sesuatu yang jadi dasar kita bergerak gitu, jadi core. Semua dari mulai perencanaannya, dari mulai perencanaan anggaran, pendanaan, maksudnya programnya, itu semuanya harus berdasarkan pencegahan dan peningkatan perilaku. Harus balik ke situ. Relate banget Kak sama yang kita pelajarin sekarang. Oh my god. Wah, semakin pengen masuk Kemenkes Kak, teman-teman. Karena kita tuh mikirnya tuh kita susah Kak mencari yang kayak, aduh, Promkes tuh kalau lulus nih yang benar-benar ilmu kita semuanya kepake ya. Kemenkes salah satu yang itunya kan? Enggak juga. Hanya satu instansi besar gitu Promkes gitu. Karena promosi kesehatan itu kita nggak cuman harus saat bekerja aja. Ketika sekarang kalian belum lulus pun, kalian udah bisa eksistensi sebagai orang Promkes sebetulnya. Semestinya kalau memang kita sudah akhirnya memahami posisi kita di mana. Gitu. Jadi orang Promkes itu akan beda sih sebetulnya ketika bergerak, berbicara, bertingkah laku itu akan berbeda sebetulnya. Jadi menginspirasi dari mulai diri, keluarga, dan nanti dimanapun kalian bekerja sebetulnya orang Promkes itu akan punya pendekatan itu. I see. Akan jadi influencer untuk health behavior. Jadi kalau menurut aku Promkes itu siapa? Promkes itu apa? They're influencer for health behavior sebetulnya. For life ya Kak ya? Yes. Segalanya. Ya, jadi kalau memang ID-nya Promkes itu apa? Ya itu. Segala yang kita, dari cara kita berada di lingkungan kita, di pertemanan kita, dan di tempat kerja dimanapun kita berada pasti ada Promkesnya ya Kak ya?
selalu. Bayang teman-teman. Jadi ya udah cocok Jangan lah, Kak. bingung Iya, mau kerja di mana gitu maksudnya. Karena ya itu karena jiwanya, kalau udah jiwanya kena nih, itu akan mengalir gitu aja. Kalian akan selalu menjadi seorang promkes dimanapun kalian berada. Mantap. Tapi kalau emang mau ke Kemenkes, boleh banget. Kita butuh tenaga muda yang akan apa ya, berpikir kesehatan global gitu ya, bahkan nggak cuma nasional. Mantap banget, Kak. Tingkatnya udah global ya. Yes, nasional dan global. Semoga banyak ya teman-teman dari nggak cuma di kancah nasional saja, tapi bisa di tingkat global nanti. Iya, karena kalau masalah pandemi kemarin, coba yang terinformasi pertama tentang pandemi siapa? Oh iya. Pasti antar kementerian kan. Betul. Jadi kita akan jauh tahu situasi saat ini pandemi itu seperti apa sebelum bahkan orang lain tahu. Se-emergency apa sih? Terus ini pesan, kondisi ini harus kita kasih tahu nggak ke mereka? Oh jangan, kondisi sebenarnya jangan dikasih tahu saat ini, karena itu nggak bisa saat ini. At the time itu benar-benar kita harus ini dulu gitu. Ada banyak hal-hal yang jangan masyarakat tahu dulu, kita akan kasih tahu setelah situasi ini membaik. Nah, ada strategi seperti itu tuh ada. Atau jangan bikin panik, karena kalau panik akan jauh membawa dampak korban lebih banyak, misalnya kayak gitu. Ya itu. Dan itu yang tahu adalah teman-teman Kementerian Kesehatan dulu kan. Teman-teman promkes dulu bahkan enggak sih. Tapi saat itu benar-benar memang pendekatan promosi kesehatan dan humas saat itu adalah orang-orang yang bisa tahu situasi saat itu. I see. Jadi karena kita adalah perumus ya? Pesannya. Kita yang merumuskan pesannya. Mana? Udah kayak kontak personnya langsung ya, Kak, ya. Kita kayak yang menyuarakan. Iya. Bukan kontak person sih, tapi kita tuh kayak copywriter. Oh iya, copywriter. Yes, karena pesan-pesan kuat yang dihasilkan oleh orang-orang promkes ini yang akan disuarakan untuk bisa disampaikan dengan mudah pada masyarakat. Kalau kitanya nggak bisa bikin kata-kata powerful itu, pesan-pesan kuat itu, susah masuk. Gitu. Jadi makanya kita belajar ilmu psikologi, salah satunya itu, supaya kita bisa mempengaruhi, mempersuasi masyarakat dengan seperti apa pola kalimatnya, atau dalam suasana apa ya kita menyajikan itu misalnya. Terbayang Kak. Jadi ya benar-benar banyak yang terpakai ya, Kak. Ya, banget. Kurikulum promkes, baik komunikasi verbal maupun non verbalnya. I see. Luar biasa, Kak. Oke, selanjutnya aku mau nanya nih, Kak. Ini menarik juga nih, Kak. Kira-kira dengan posisi Kakak yang sekarang, masih ada nggak sih, Kak, cita-cita atau tujuan yang masih ingin dicapai dalam karir Kakak sebagai seorang ASN di Kemenkes? Oke, kalau dari sisi karir sebetulnya kan kita nggak bisa memilih posisi mana yang bisa kita inginkan kalau di ASN. Jadi kita hanya bisa membuat karya di tempat kita berada. Tapi jiwa promkes itu yang akan selalu saya bawa dimanapun saya berada gitu kan. Alhamdulillahnya Allah masih selalu menempatkan saya relate gitu sama promkes gitu. Tapi kalau ingin apa, sebetulnya cita-citanya adalah ingin supaya kesehatan itu bisa jadi paradigma semua orang gitu. Jadi kesehatan itu kan belum jadi hal yang utama ya di mana di semua sektor gitu. Tapi sebetulnya kalau kita lihat pandemi kemarin, kalau kesehatannya lumpuh, semua jadi nggak ada artinya gitu. Nah, ini yang pengen banget bahwa baik dari pendanaan di negara gitu ya. Aku berharap tuh sebetulnya kesehatan itu bisa jadi priority utama gitu. Atau ketika sekarang besok mau kampanye nih, kesehatan itu jangan jadi cuma jualannya para calon pimpinan daerah aja gitu, tapi benar-benar memang real mereka tuh sadar gitu kalau kesehatan itu benar-benar kebutuhan utama dan investasi terbesar dari individunya juga gitu. Jadi kayak aduh itu cita-cita besar banget ya. Pengen ikut mewujudkan itu ya, Kak ya. Iya gitu. Dan kalau sekarang tuh kayak teman-teman ada di zona yang banjir informasi. Oh, betul. Bahkan adik saya sendiri itu nggak pernah tuh konten Kemenkes masuk di feed-nya dia. Sedih nggak sih kamu ketika aku bikin konten tapi adikku sendiri nggak pernah, karena kalau aku lihat dia nggak pernah ngeklik help. It's not minatnya dia gitu ya. Nah sekarang algoritmanya search engine atau jahatnya teknologi, kamu hanya akan disajikan hal-hal yang kamu pilih. Iya betul. Kamu hanya akan disajikan hal-hal yang kamu suka.
Kalau kamu historinya memilih itu, searchnya itu, sosial medianya itu terus kan, misalnya gosip terus. Nah, kapan kesehatan bisa bisa informasi masuk jadi gitu kalau dulu kan istilahnya ketersediaan informasi ya. Bagaimana informasi tersedia? Oh, sekarang enggak, informasi itu banyak. Tapi bagaimana orang terpapar sama kesehatan? Justru itu jadi risiko banget buat kita di kesehatan, di promkes terutama. Kalau kita nggak bisa jadi orang yang viral, kita nggak bisa jadi informasi yang bener-bener populer buat mereka, nggak akan jadi pencarian mereka. Nah, ini yang saya tuh cita-cita saya, maksudnya dari sebagai seorang humas gitu ya, seorang promkes, aduh gimana ya, gimana kesehatan ini bisa bergandengan tangan sama teman-teman kreatif yang bisa kita sama-sama mikirin, yuk kita bisa bikin konten-konten yang inspirasi supaya terpapar nih orang-orang ini gitu. Banyak banget soalnya sekarang orang-orang yang mungkin bahkan setiap hari nggak pernah, kalau nggak karena pandemi gitu, dia nggak akan nyari informasi kesehatan. Informasi kesehatan ya, bener sih gitu. Kak. Kalau dulu orang lebih cenderung oh iya dapat dari kader, one way itu tetap nyampe. Sekarang mungkin belum tentu, dan ini kadang kita tidak menyadari hal itu gitu. Benar-benar Kak. Iya, jadi bukan soal informasinya nggak ada ya, tapi informasinya nggak sampai gitu. Kita perang informasi. Iya. Bersaing dengan konten-konten viral lainnya. Iya, itu. Makanya perlu banget ya gimana caranya. Itu PR kita bersama ya teman-teman. Gimana caranya mikirin supaya konten-konten kesehatan ini tuh juga jadi sesuatu yang dilirik gitu, sesuatu yang dicari. Bener-bener. Jadi sesuatu yang seksi gitu, dicari gitu, sesuatu sama yang atraktif gitu ya. Sama netizen ini gitu. Jadi kayak aduh gitu, gimana ya gitu ya. Itu yang masih kalau di Kementerian Kesehatan kita butuh itu. Jadi kalau teman-teman memang mau jadi ASN muda Kemenkes, dengan senang hati gas gitu, langsung karena butuh pemikiran anak-anak muda saat ini. Betul banget. Gabung sama Humas Kemenkes ya. Langsung bilang gitu. Ini teman-teman promkes, ayo. Langsung silakan teman-teman. Nah, selanjutnya ada sesi yang menarik banget Kak. Ini adalah sesi mesin waktu. Jadi di sesi mesin waktu ini kakak dipersilakan untuk menceritakan hal random apapun yang kakak alami dan kakak rasa paling menarik pas selama di FKM UI, yang gak terlupakan banget gitu. Apa ya? Oke, dulu mungkin kita pernah yang namanya, saya pernah terlibat dengan mata kuliah apa tuh saya lupa nih sebenarnya, tapi kita pernah mendengar testimoni dari melakukan penyuluhan kepada pekerja seks komersil saat itu. Jadi di salah satu tentang HIV/AIDS sih waktu itu saya lupa ya, tapi kita mendengarkan sendiri bagaimana mereka bercerita tentang itu. Jadi pada saat itu tuh kayak ada videonya, kemudian ada testimoni lah dari mereka gitu, dan bagaimana program tentang pencegahan HIV itu kepada mereka. Saat itu kuliah dosen tamu sih, tapi saya ingat dosennya itu Prof Hadi sih waktu itu. Jadi itu sangat ini ya, sama aku sangat memorable banget, karena waktu saya masuk ke Humas Kemenkes saat itu saya dapat tugas untuk mendampingi wartawan asing untuk mewawancarai, jadi komprehensif gitu loh, kayak dokumenter bahwa dia akan tentang HIV/AIDS, tentang pendanaan Global Fund untuk AIDS. Jadi saya mengantarkan mereka ke komunitas, bahkan sampai kita bukan nginep ya, tapi bermalam saat itu sama pekerja seks komersial di kawasan Bekasi. Karena kita sudah terbiasa ya, kuliah-kuliah kita itu dengan mendengarkan sisi determinan sosial dari teman-teman kita yang termarginalkan. Jadi saat itu buat saya jadi lebih mudah gitu untuk memahami mereka, untuk tidak menjudge mereka saat itu. Padahal kita dari pejabat, maksudnya dari ibaratnya pemerintahan gitu ya. Tapi enggak seperti itu kita, dan bawa pers pula kan. Nah, bagaimana kita bisa menjadi sahabat buat mereka mau bertestimoni dengan baik, mau open, ya saat itu sangat berguna sekali saat itu mata kuliah itu. Jadi saat itu komunikasi kesehatan nih kalau tidak salah. Waktu itu tentang komunikasi kesehatan kalau nggak salah. Dan itu kita yang dipelajari adalah mata kuliah bagaimana mereka berkomunikasi dengan PSK untuk
menceritakan bagaimana mengajarkan mereka menggunakan kondom saat itu di mata kuliahnya itu. Dan di real life-nya aku benar-benar mendampingi pers untuk ketemu mereka langsung. Dan bagaimana aku, oh ya nggak apa-apa, bicara aja, nanti kalimatnya seperti ini, kalau memang kamu malu untuk bilang, kamu bisa jelasin kayak gini. Jadi ya itu menarik sekali. Iya, cukup. Jadi itu benar-benar nggak bisa dilupain. Experience yang benar-benar itu ya Kak ya. Bisa apa, dan pada dunia kerja juga beneran bisa kepake bagaimana Kakak memahami masyarakat yang termarginalkan gitu ya, cara berkomunikasi dan memahami mereka. Wah, menarik banget. Dulu juga sempat bingung sih ketika kita belajar, kita kok belajar teknologi komunikasi, misalnya kayak perkembangan komunikasi saat ini tentang apa ya, buat apa ya, gitu kan waktu itu gitu ya. Terus setelah kita di Humas nih, saya di Humas, oh iya ternyata memang bahkan kita nggak boleh disuruh buat belajar tentang perkembangan komunikasi. Itu udah jadi sesuatu udah harus kita yang punya ya. Iya, kita ada di zaman mana, semoga kita nggak tergerus zaman gitu. Jadi kita harus selalu update gitu. Dulu zamannya kamera analog kan, terus kamera DSLR ya. Sekarang udah kamera udah nggak pakai, kita pakai handphone. Kadang masih ada sih anak-anak vintage gitu yang pakai analog, tapi cuma beberapa. Tapi untuk bikin komunikasi kesehatan kan sekarang udah nggak poster lagi betul, tapi betul. e-flyers, bahkan reels, TikTok. yes. Jadi udah akhirnya kamera ini deh udah jarang ya Kak. Nah, mungkin mata kuliah nanti bergerak sana. Iya, nah kayaknya itu matkul determinan sosial ya Kak ya. Aku waktu saat itu sih belum. Saat itu belum ya? ada tentang media sosial. Nah, mungkin nanti di teman-teman yang sekarang kan Promkes sekarang lebih menggali, salah satunya mungkin di media komunikasinya itu. Benar. Dan itu dinamis terus berarti kan mata kuliah itu luar biasa. Benar. Diganti terus, maksudnya disesuaikan. Aku juga kemarin tuh ada matkul namanya pemasaran sosial. Nah, meninjau dengan sekarang ada belajar soal sosmednya juga Kak. Nah, jadi emang jadi kalau ibaratnya di public health nih 3 pilar. Pilar yang Promkes itu dia akan terus update banget gitu, karena dia nggak punya teori pasti atau hitungan pasti bahkan untuk pendekatan kepada masyarakat. Jadi pilar yang ketiga ini benar-benar memang dinamis dan itu kita. Iya. Itulah kita teman-teman ya. Istimewanya Promkes memang. Istimewanya. Mantap banget teman-teman ya. Oke teman-teman, aku ada pertanyaan yang terakhir nih yang akan aku tanyakan kepada Kak Mayang sebagai pertanyaan penutup. Oke. Kira-kira apa nih pesan Kakak buat teman-teman mahasiswa Promkes FKM yang saat ini sedang belajar ya Kak? Ada angkatan 2020, 21 atau mungkin ada kakak-kakak pasca dan juga ekstensi yang lagi nonton sekarang. Kira-kira apa yang ingin Kakak sampaikan? Oke. Gimana ya, kalau buat saya sih ketika teman-teman apapun motivasi kalian memilih jurusan ini, misalnya aduh aku nggak tahu karena IPIT-ku nggak bisa atau karena BIOS-ku nggak bisa, yakinlah bahwa sebetulnya itu udah arah dari yang di atas buat kalian untuk bisa menjalani profesi sebagai promosi kesehatan, dan itu adalah menurut aku sebuah kebanggaan karena di kesehatan masyarakat peran teman-teman Promkes ini sangat besar gitu. Walaupun sekarang mungkin belum kelihatan, atau kok kita IPS banget ya dibanding sama teman-teman yang 2 pilar yang lain gitu ya. Tapi ya itu kekhasannya kita gitu. Kita harus berpikir kreatif, dinamis, komprehensif, dan kitalah yang memang menjadi penjembatan antara data-data kesehatan yang sekarang ada untuk bisa kita sajikan jadi sesuatu yang menginspirasi banyak orang. Jadi kalau aku bilang sekali-kali, mungkin di awal udah pernah aku bilang bahwa teman-teman promosi kesehatan itu adalah you are the influencer for the healthy behavior gitu. Jadi dimanapun dan kapanpun jangan pernah bingung, aduh nanti aku kerja di mana, aduh nanti aku akan ada di mana. Karena sebetulnya promosi kesehatan itu diperlukan di semua hal, di semua jenjang usia, di semua bidang. Walaupun misalnya aduh nggak ada, tapi bisa dengan era digital saat ini, jadilah orang yang membuat itu gitu. Karena jangan nunggu ada, tapi kalau memang belum ada yang terpikirkan kalian merasa kalian bisa, lakukan itu. Bahkan dari individu, kalian bisa menginfluence keluarga kalian at least, atau lingkungan kalian, atau kalau nanti lebih besar dapat amanah misalnya kayak aku gitu ya, misalnya nanti kerja di dinas kesehatan atau dimanapun itu, kalian bisa berperan membuat Promkes itu jadi jiwa instansi kalian gitu. Ataupun di swasta sekalipun, misalnya kalian kerja nanti di swasta, nah kalian adalah influencernya bagaimana
perusahaan kalian itu bisa menerapkan promosi kesehatan itu, misalnya perilaku kesehatan yang bisa membuat produktivitas dari organisasi atau instansi kalian itu lebih tinggi gitu. Jadi menurut aku berbahagialah kalian ada di sini belajar komprehensif, baik itu dengan tentang ilmu kesehatannya, komunikasinya, juga updates tentang hidup apa ya saat ini gitu ya, ke updatean saat ini, karena itu cuma ada di Promkes. Betul. Aku juga cukup merasa di Promkes ini banyak yang dipelajari ya Kak, benar-benar dibandingkan dengan peminatan lainnya kita tuh sangat-sangat sosial gitu ya. Ada belajar lebih dalam soal determinan sosial, terus kita belajar psikologi juga. Jadi nanti pas sudah lulus, walaupun kita nggak di Kemenkes, kita bekerja di swasta, itu tuh ilmu-ilmu yang pasti kepake ya Kak ya. Betul. Jadi jangan kayak minder kalau di SMA, kalian IPA, kalian IPS. Oh enggak. Mau apapun jurusannya, menurut aku kalian punya peran masing-masing dan itu semua pasti oke dan istimewa gitu. Karena belum tentu seorang ahli matematika bisa memahami ilmu komunikasi se-advance kita. Iya, betul. Itu. Jadi memang kita nggak bisa memahami matematika, tapi sudahlah gitu. Kita maksimalkan potensi kita yang ada. Betul. Maksimalkan di peran kita ya teman-teman ya. Insya Allah nanti teman-teman akan menemukan itu kok. Semangat ya teman-teman, para job seeker, para skripsi, pejuang skripsi. Jangan kata-kata job seeker. Oh, apa tuh Kak? Mungkin job creator. Oh, job creator. Betul ya teman-teman ya. Mengingat pesan dari Kama yang tadi, kalau misalnya kita nggak nemuin, ya bikin aja. Ciptakan. Yes. Tuh. Bisa kok. Mantap. Iya. Oke teman-teman, pertanyaan tadi menutup sesi podcast kita di episode ini. Mungkin aku sedikit menyampaikan beberapa intisari atau hal-hal yang aku dapatkan dari percakapanku dengan Kak Mayang tadi. Tadi Kak Mayang bercerita soal bagaimana awalnya bahkan Kak Mayang tidak terbayangkan untuk masuk ke Kemenkes, tapi ternyata pas sudah masuk ke Kemenkes itu Kak Mayang merasa bahwa yang dirasakan itu banyak sekali hal yang dipelajari, banyak sekali pengalaman-pengalaman yang didapatkan, bahkan yang kita pelajari pada saat di peminatan Promkes itu beneran kepake semua teman-teman. Jadi benar-benar bahkan sampai ke core-nya, ke jiwanya, ke soal bagaimana memandang sesuatu, bagaimana menyikapi sesuatu, itu sesuatu yang kita pelajari di Promkes. Jadi benar-benar kepake ya teman-teman. Tadi juga Kak Mayang bercerita banyak soal gimana kita sebagai anak Promkes itu jangan merasa bingung gitu ya, karena memang Promkes ini tuh sesuatu yang pasti di mana-mana ada, karena kesehatan itu sesuatu yang dari kita lahir, dari kita sampai kita menua nantinya, sampai kita kembali ke yang di atas, itu sesuatu yang kesehatan itu pasti selalu ada gitu. Jadi teman-teman yang sekarang sudah berada di bangku Promkes nggak usah risau, karena pasti nanti dengan apapun yang sedang kita tekuni sekarang di perkuliahan, itu pasti nanti bakal ada perannya yang diberikan kepada kita gitu ya. Semangat teman-teman. Buat teman Promkes, jangan lupa follow sosial media Kementerian Kesehatan itu di Facebook, Twitter, mungkin nanti Instagram. Ada di sini ya. Editor boleh dimasukin. Boleh ya, nanti dimasukin di sini gitu ya, media sosialnya Kementerian Kesehatan. Dan juga sekarang kita punya yang namanya Ayo Sehat, website Ayo Sehat itu sebetulnya dari promosi kesehatan. Oh iya. Jadi rebranding dari mungkin websitenya Promkes dulu, sekarang jadi lebih ke Ayo Sehat. Jadi teman-teman Promkes mungkin bisa buka seperti apa gitu. Iya. Jadi biar tahu informasi-informasi terbaru terkait Kementerian Kesehatan, apa itu Germas, atau mungkin apa itu transformasi kesehatan yang saat ini lagi kita jadi mainstreamnya Kemenkes gitu ya. Kenapa harus berubah nih kesehatan saat ini? Karena memang pasca pandemi ini kita harus berubah kan. Nggak bisa lagi kita pakai mindset yang lama. Nah, teman-teman bisa follow kita. Karena kalau aku cerita kayaknya kepanjangan gitu loh tentang itu ya. Langsung follow aja ya teman-teman ya. Langsung cek di sini ada infonya soal Kemenkes. Yes, siap. Oh ya teman-teman, mumpung ada Kak Mayang juga di sini ya. Aku mau ngasih info yang penting banget Kak. Jadi dalam rangka Promkes ini kita lagi berusaha ngebangun alumni Kak. Jadi kita ini ada beberapa rangkaian kegiatan. Kemarin kita udah melaksanakan senam gitu ya. Nah, untuk puncak acaranya ya Kak, nanti kita bakal ada alumni gathering yang akan diadakan pada hari Sabtu 25 November 2023 di Ruang Promdok. Nah, jadi kita mengundang banyak sekali alumni dari berbagai angkatan. Di situ nanti acaranya kita bakal ada networking, bakal ada sesi diskusi juga, ada small group discussion. Jadi
nanti bakal ada meja-meja kecil di mana nanti ada alumni, ada dosen, ada mahasiswa, jadi kita bisa ngobrol bareng-bareng soal kesehatan. Jadi cukup menarik ya. Iya Kak, jadi bisa ngediskus topik kesehatan yang hangat sekarang. Seru banget. Iya, bisa ngediskus soal mungkin sebenarnya tujuan kami juga salah satunya pengen percakapan lintas generasi. Itu menurut aku sangat berharga gitu ya. Karena apalagi di era sekarang tuh bener-bener berbeda sekali kan antara zamannya dosen-dosen kita, zaman aku yang belasan tahun yang lalu gitu ya, dengan zaman kalian. Jadi dalam meja itu mungkin bisa jadi sebuah bisa lahir sesuatu ya Kak dari percakapan itu, dan itu yang pengen kita bangun. Dan kita juga pengen teman-teman Promkes ini tuh bisa dekat sama kakak-kakak alumni gitu. Dan kita pengen juga kita punya kerinduan supaya alumni kita itu jadi reachable gitu, jadi kita bisa guyup gitu bareng-bareng di departemen. Apresiasi banget gitu. Sama idenya, bagus banget. Jadi ya betul, karena kekuatan itu nggak cuma sharing tapi networking. Betul, Kak. Belajar dong. Ada ya. Itu yang sedang kita bangun. Jadi kakak-kakak teman-teman yang lagi nonton sekarang jangan lupa untuk datang di Alumni Gathering 25 November 2023 di ruang Promdok FKM jam 9 ya teman-teman. Jangan sampai telat karena kita bakal banyak banget kegiatan yang seru gitu. Langsung masukin agenda buat teman-teman Promkes. Mantap. Jangan lupa isi RSVP-nya juga, nanti bakal ada ya. Oke, mungkin itu saja untuk episode podcast kali ini. Kalau misalnya teman-teman ada yang pengen ngepoin soal Kamayang atau mau nanya Kamayang bisa. Boleh. Kalau mau diskusi lebih jauh tentang program-program kesehatan atau program-programnya Kemenkes, atau mungkin mau kita ngobrol-ngobrol diskusi juga, boleh. Bisa hubungin aku di Instagramku @awalokitamayang, double L A W A L L O K I T A Mayang. Oke, mantap. Itu sudah disebutkan ya teman-teman. Jadi kalau mau diskusi boleh langsung saja hubungi Kamayang. Mungkin itu aja untuk episode podcast Connect kali ini. Jangan lupa untuk follow KPK Sehat. Makasih banyak teman-teman, dan sampai ketemu di episode podcast Connect berikutnya. Oke, terima kasih Kamayang. Terima kasih juga Yola. Terima kasih semuanya.